Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Utusan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama istrinya banyak. Jadi ingin saya sampaikan bahwasanya poligami bukanlah produk baru dari Islam. Ini sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Ya. Nabi Muhammad SAW istrinya 9. Istrinya 9. Ya. Wajar kalau Nabi Sulaiman sampai ratusan. Nabi Muhammad SAW cuma 9. Jadi tidak perlu kita mengingkari syariat poligami dan tidak perlu kita mendengar dari igowan orang-orang kafir yang menolak poligami, sementara dalam perjanjian lama dalam kitab suci mereka poligami itu ada ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana status hukum syariat poligami? Poligami hukumnya apa? Apakah hukumnya sunnah ataukah hukum asalnya boleh? Ya, hukum asalnya sunnah atau hukum asalnya boleh. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan saya tidak menemukan dalam perkataan ahli tafsir yang menjelaskan hukum asal poligami sunnah atau mubah saja ya. Atau hukum asalnya adalah sunnah atau mubah. Tapi intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan poligami hukumnya mubah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Meskipun saya lebih cenderung kepada bahwasanya poligami hukumnya sunnah bagi yang mampu. Ya. Hukumnya sunnah bagi yang mampu. Kenapa kita katakan bahwasanya poligami hukumnya sunnah? Ya. Pertama, ketika Allah berbicara tentang poligami, Allah menyebutkan hukum asal adalah menikah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Kata Allah, nikahlah para wanita yang kau suka, yang menyenangkanmu, 2 atau 3 atau 4. Ini hukum asal. Kata Allah, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Nikahilah dari para wanita 2 atau 3 atau 4. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa adil dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan poligami, maka satu saja, ya. Dan nikahilah aw ma malakat aymanukum, dan nikahilah budak-budak kalian. Ya. Dzalika adna alla ta'ulu, dan ini agar kalian tidak terjerumus dalam kezaliman, Perhatikan sini ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang poligami, tentang pernikahan, Allah mulai dengan kalau kalian ingin menikah, menikahlah 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian tidak mau maka 1, ya. Meskipun ini para ulama khilaf tentang memahami apa maksud dari ayat ini. Saya katakan tadi 2 atau bahkan ada 3 pendapat. Pertama mengatakan bahwasanya poligami hukum asalnya sunnah bagi yang adil. Ya, berdasarkan ayat ini. Karena Allah membuka dengan menikahlah 2 atau 3 atau 4. Hukum asal poligami. Tidak mampu maka monogami. Sebenarnya mengatakan tidak, itu hukumnya mubah, hanya sekedar boleh. Karena sebelumnya Allah mengatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Kalau kalian tidak bisa adil pada anak-anak yatim yang kalian pelihara, ya, kalian ingin menikahi tapi kalian takut tidak bisa adil, maka nikahlah. Dan ini hukumnya sekedar boleh, bukan sunnah, tapi boleh menikah 2 dan 3 dan 4, tidak jadi masalah ya. Sebagian mengatakan berdasarkan ini didapatkan dalam sebagian ulama Hanabilah bahwasanya hukum asal poligami adalah makruh. Hukum asal poligami adalah makruh. Kenapa makruh? Karena ketika berpoligami rentan seorang terjerumus dalam ketidakadilan. Maka seorang dianjurkan untuk meninggalkan, jangan menjebak dirinya dalam ketidakadilan. Ini pandangan ulama. Intinya poligami disyariatkan. Cuma pandangan mereka berbeda. Yang mengatakan sunnah, mereka mengatakan bagi yang bisa adil sunnah. Ada yang mengatakan perkara mubah, boleh-boleh saja poligami. Oke, enggak juga enggak ada masalah. Yang mengatakan makruh karena takut tidak adil. Tapi sebenarnya pendapat ini tidak bertentangan. Karena kalau bisa adil sunnah. Kalau tidak adil khawatirnya terjerumus dalam keharaman. Sehingga sebagian mereka memandang hukumnya adalah makruh. Ini di satu sisi. Sisi yang lain yang menunjukkan bahwasanya poligami hukumnya adalah sunnah. Seperti sabda Nabi SAW, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahilah wanita yang al-wadud yang mencintaimu dan subur. Kenapa? Karena aku bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat kelak. Jadi Nabi SAW ingin punya umat yang banyak. Dan Nabi bangga kalau punya umat yang banyak
Dan tidak ada cara kalau tidak poligami, bukan membawa anak banyak ya. Kalau kita punya istri satu, ya paling anak 2 atau 3, maksimal 5. Ya. Ada juga yang banyak seperti belasan ada, tapi jarang, langka zaman sekarang ya. Sampai saya ketemu teman saya di luar negeri, dia sudah mungkin usia hampir 50. Saya bilang, Mas, kok anak cuma 2? 2 apa 3 saya lupa. Anak cuma 2 Mas? Iya. Karena saya mau anak lagi, istri saya marah-marah. Kasih saya kalau Abi mau punya anak lagi, Abi yang gantian yang hamil. Jangan saya hamil terus. Ya repot. Jadi bagaimana punya anak, kita juga ngerti istri bagaimana melahirkan enggak gampang ya. Kita bagaimana susahnya istri menderita ketika hamil ya. Kalau kita paksakan dia melahirkan sampai banyak, apalagi zaman sekarang ibu-ibu manja-manja ya. Kalau zaman dulu mungkin wanita punya anak sampai banyak ya. Seperti mertua saya anaknya sampai 13, Masya Allah. Mertua sampai anak sampai 13 ya. Sekarang sebagian wanita mudah ya. Seperti saya anak 5 ya. 5 karena itu semua sesar. Alhamdulillah Allah kayak saya anak 5 itu pun karena sesar semua. Seandainya tidak sesar, mungkin saya bisa punya anak lagi. Tapi setelah 5 kemudian ditutup oleh dokter. Maksud saya, di antara cara untuk bisa punya anak banyak, menjalankan hadis Nabi SAW, tazawwajul wadud al-walud, nikahilah wanita yang subur dan sayang, karena aku bangga punya anak yang banyak pada hari kiamat kelak. Ya. Ini menunjukkan sunnah seorang memiliki istri yang punya anak yang banyak. Kemudian juga sebenarnya mengatakan sunnah, kenapa? Karena kalau kamu punya anak banyak, kamu poligami, kamu menyenangkan Nabi SAW pada hari kiamat. Siapa yang ingin menyenangkan Nabi? Nabi yang bilang, saya bangga kalau punya anak banyak. Kamu poligami, punya anak banyak, kamu didik baik-baik, jadikan anak soleh, menyenangkan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Ya, jika mampu melakukan. Jadi poligami hukumnya adalah sunnah. Kemudian itulah praktek para sahabat. Para sahabat mereka rata-rata poligami. Rata-rata poligami. Ya. Bahkan seperti mengatakan, kami tidak tahu seorang pun sahabat yang tidak poligami kalau tidak ada uzur. Rata-rata para sahabat poligami. Artinya kalau ada pun yang tidak poligami sangat kecil, sangat sedikit. Rata-rata poligami. Karena mereka menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tanya apa hukum poligami, hukum asalnya sunnah tapi bagi yang bisa melakukannya. Yang tidak bisa melakukannya maka minggir. Makruh atau bisa jadi haram. Yang bisa melakukan cuma laki-laki hebat dan hukumnya sunnah. Kemudian juga Ibn Abbas pernah berkata, "Aktsaru hadhil ummah khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan." Laki yang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mempraktikkan berarti hukumnya sunnah memiliki istri lebih dari satu, ya. Dengan syarat bisa adil dan mampu untuk menjalankan roda rumah tangga dengan baik. Baik, kita akan bahas berikutnya. Saya kayaknya akan bagi pengajian 2 kali. Insya Allah pengajian berikutnya bulan depan kita akan fikih poligami. Kalau ini sekarang kita mukaddimah. Fikih poligami maksudnya tentang hukum mabit gimana, terus kalau safar bagaimana, apakah bagi rumah harus sama modelnya, ataukah mobil harus sama mereknya, ya seperti itu. Kalau beli emas harus sama, kalau berhubungan harus sama satu dengan yang lainnya, ya, dan seperti itulah. Nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya insya Allah kalau ibu-ibu masih mengizinkan. Kalau sudah mutung hari ini ya sudahlah kita berhenti, tidak usah. Tapi kalau ibu masih mengizinkan kita bahas lagi kesempatan yang lain untuk detail tentang masalah fikihnya. Saya ingin bahas tentang, saya boleh katakan mukjizat poligami. Kenapa saya katakan mukjizat? Karena syariat poligami ini syariat yang hebat. Saya bukan praktisi, tapi saya ketika baca tentang ini, saya bilang, tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang salah. Kita punya Tuhan yang tahu tentang kebaikan hamba-hambanya. Yang tahu tentang kondisi manusia bagaimana. Apa syariat yang pas buat mereka. Ya, di antaranya syariat poligami. Saya sering ya lihat. Seperti datang ke rumah, kadang ada janda datang ketemu istri saya, terus kesulitan, kemudian subhanallah. Kita kasihan lihat orang ibu-ibu atau banyak istri, tapi kita nggak bisa apa, cuma kasihan doang ya. Kasihan doang, nggak bisa apa-apa, ya paling bantu sedikit. Coba kalau ada lelaki yang menikahinya, yang mengayominya, tentu membahagiakan dia, membahagiakan anak-anak yatimnya, tapi tidak semua lelaki mampu melakukannya, tidak semua lelaki hebat dalam melakukannya. Makanya saya boleh katakan orang yang melakukan praktisi poligami dan dia benar-benar menjalankan karena Allah sesuai dengan aturan, lelaki hebat. Lelaki hebat. Saya lupa tadi, kalau kita berpoligami, maka anak banyak mendoakan kita. Banyak mendoakan kita. Saya ketemu dengan kawan waktu itu, orang Saudi dia ke sini.
Mungkin sekarang dia sudah istri 4, itu istrinya masih 3. Saya tanya sama dia, kamu anaknya berapa? Dia bilang sekarang atau bulan depan? Loh, kenapa? Kalau sekarang 10, bulan depan 13. Karena istri saya hamil semua, dalam bulan depan sudah lahir lagi 3-3-nya. Bulan depan 13 katanya. Masya Allah. Dia bilang, coba kalau kita lagi musafar yang doakan 3 orang doakan. Tuh 2, 3 doain. Kita kasih nafkah, 13 orang kita nafkahi. Pahalanya banyak. Menafkahi anak sendiri pahala lebih besar daripada memberi kepada fakir miskin. Daripada anak yatim. Anak sendiri kita nafkahi lebih besar pahalanya. Karena itu kewajiban kita yang harus kita penuhi. Kita didik mereka, bayangkan betapa banyak otak kita gunakan mendidik mereka. Daripada otak mikir macam-macam. Mikir ini, mikir enggak ada, nonton berita yang enggak ada. Coba kalau laki-laki banyak nonton medsos enggak ada kerjaan, karena kurang kerjaan. Coba kalau istrinya 3, banyak kerjaan. Harus ngurus sana, ngurus ini, kerjanya semua manfaat. Ya, jadi hari-hari berlalu dengan pahala. Hari-hari berlalu dengan pahala. Taib. Kita bahas tentang mukjizat poligami. Mukjizat poligami dan secara umum syariat semuanya mukjizat. I'jaz, yaitu suatu hal yang menakjubkan yang tidak bisa didatangkan oleh orang lain. Hukum-hukum Allah semuanya mukjiz, semuanya menakjubkan. Hal-hal yang menunjukkan bahwasanya poligami adalah syariat yang luar biasa, di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya poligami diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat poligami dengan memandang ruang lingkup yang lebih luas, ya dipandang dengan makro, bukan mikro. Bukan mikro ya. Syariat dengan memandang akan munculnya problematika kemasyarakatan, problematika sosial. Syariat adalah poligami adalah solusi yang tepat. Solusi yang tepat. Kebanyakan wanita tidak terima karena dia melihat dari sisi mikro, dia lihat dari sisi dia keluarga, sisi dirinya. Kalau sama saya poligami, maka waktu saya berkurang. Waktu saya berkurang. Kalau saya poligami, jelas harusnya suami saya bisa belikan saya mobil 2, mobilnya bagi 2. Satu buat saya, satu buat maduku. Itu memang wajar. Benar kalau suami dia poligami tentu akan ada pembagian hari, ada kemudian sebagian hartanya dipalingkan ke tempat yang lain seperti itu. Ketika dia memandang pada sisi mikro, maka dia merasa dizalimi. Padahal enggak sih, dia merasa dizalimi. Tapi Islam ketika menurunkan syariat poligami, Allah menurunkan syariat poligami, ya Allah melihat pada sisi makro. Banyak permasalahan sosial yang bisa dihadapi. Lihat, di dalam kehidupan kita kaum muslimin betapa banyak janda, banyak sekali. Banyak sekali janda. Janda banyak sekali. Dan banyak perawan tua banyak sekali. Kalau saya saja sekarang kalau sudah cerita sama teman-teman, ada anak-anak teman-teman yang punya putri sudah umur 25, saya sudah kasihan. 25, aduh repot. Belum ada yang lamar, kasihan. Ini sangat rentan untuk menjadi perawan tua. Dia juga berhak mendapatkan kebahagiaan, dia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang lelaki. Ya. Apalagi terkadang ada sebagian teman yang mungkin anaknya putrinya sudah gelar tinggi S2, S3, semakin keder untuk melamarnya, semakin takut dan ini rawan jadi. Ini contoh masalah sosial. Janda dengan berbagai macam problematika kehidupannya, siapa yang ngayomi anak-anaknya. Terkadang harus ngetuk pintu, orang-orang ngemis. Ya kalau dia nakal dia bisa jual dirinya, kalau enggak ya seperti itu. Jualan di pasar, enggak ada ini, enggak ada yang ngayomi, harusnya laki-laki yang cari nafkah. Kalau di Saudi mereka ada kabilah, sehingga kalau ada janda ada yang ngayomi. Jadi aman. Perawan tua ada yang ngayomi karena mereka punya sunduk bersama, misalnya kabilah Juhainah misalnya atau kabilah Rahaili misalnya. Nah, mereka punya semacam sunduk yaitu kotak bersama, semua orang taruh uang situ. Ini uang ini digunakan untuk mengayomi mereka sama rahim, sama kabilah, sama kerabat. Jadi kalau ada janda-janda yang susah ada yang ngayomi, kita di tanah air belum. Ya, belum. Sehingga kita kalau dengar tentang si fulanah janda kasihan. Ya, kadang-kadang teman istri yang janda kita dengarnya kasihan. Berat ngurusi anak-anak ya. Bagaimana hidup sendiri, ngurusi anak-anak, terus ngurusi sekolahnya, belum ngurusi pendidikannya, belum perkataan orang-orang, belum kalau jajannya cantik digoda-goda orang macam-macam, tapi goda-goda doang nggak berani. Misalnya jadi problematika yang sangat besar. Beda kalau laki yang hebat berani kemudian ngayomi dia selesai urusan. Harga dirinya terjaga, dia iffah, anak-anaknya terayomi, luar biasa. Ya. Maka ini menunjukkan poligami adalah syariat yang memandang secara makro. Secara makro.
Makanya di sini ada perdebatan waktu itu, ada pertemuan para wanita berbicara tentang poligami. Muncullah berdiri dua orang, yang satu sangat menentang, yang satu sangat mendukung. Debat. Satu menunjukkan sisi negatifnya, kita di poligami, lihat kita begini, suami kita begini, suami kita begini. Yang satunya enggak, poligami bagus. Ternyata diteliti, ini istri pertama, ini istri ketiga. Jadi maksudnya status istri ini istri yang ketiga dari dia adalah istri ketiga dari seorang laki, dan ini istri pertama dari seorang laki. Dia merasa terdolimi, istri ketiga yang dari seorang laki merasa dia diayomi. Makanya tinggal cara pandang. Kalau cara pandang secara mikro pada pandangan pada istri pertama memang seperti itu. Pandangan itu bahwasanya seakan-akan dia dizolim. Padahal tidak ya. Tapi kalau dipandang secara makro bahwasanya kita pandang kaum muslimin sebagai satu kesatuan, bukan sebagai satu keluarga saja, satu kesatuan, maka poligami ini benar-benar adalah solusi. Tapi harus dijalankan dengan baik. Belum lagi poligami semakin sulit. Jumlah wanita banyak yang semakin terkatung-katung ketika mulai muncul lagi penyakit-penyakit sosial seperti kelainan seks, seperti homoseksual. Laki-laki senang dengan laki-laki. Gimana perempuan siapa yang mau nikahi? Laki-laki punya hubungan laki-laki sendiri. Seperti lihat di luar negeri sana. Dan ketika banyak wanita yang terkatung-katung, ini hari penyakit sosial lainnya, zina dan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia karena memandang secara makro. Jadi kita tahu bahwasanya syariat poligami menjalani satu kaidah dalam Islam, kaidah yang mulia yaitu menempuh kalau dikatakan kemudaratan, menempuh kemudaratan yang ringan untuk menolak kemudaratan yang besar. Atau untuk meraih kemaslahatan yang besar. Itu pun kalau dikatakan mudarat. Karena sebagian kita mengatakan mudarat tidak. Tapi sebagian wanita memandang bahwasanya ketika dia dipoligami, zawaj alaiha, berarti dia dizolimi. Kita bilang kalaupun itu kezaliman, itu harus dijalanin dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Kalau itu pun kemudaratan, akan menolak kemudaratan yang lebih besar. Tadi masalah-masalah sosial akan banyak yang hilang. Antara solusi yang paling baik adalah poligami. Coba kalau wanita merenungkan seandainya dia pada posisi janda tersebut, kasihan. Coba anti yang jadi janda itu, ketuk-ketuk pintu, minta duit, minta bantuan, ngutang nggak akan dibayar. Rumahnya berapa kali istri hubungan dengan janda, ya. Minta dibelikan baju, jualannya dibeli, kadang minta bantuan, sudah itu pasti nggak kembali. Kasihan. Ini terjadi, saya bukan cerita omong kosong, itu kejadian. Ya sulit. Belum kalau dia punya anak-anak ngurus gimana? Dia mau apa? Dia kalau dia nakal dia jual diri demi mengurusi anak-anak. Kalau dia nggak nakal ya tadi dia jualan tentu laku. Lagi pandemi. Berdoa agar ada laki yang mau sama dia, nggak ada, lakinya penakut semua. Jadi ya, kalau kita katakan bahwasanya seorang wanita pun merasa dizalimi atau mudarat, maka kita bilang masalahnya lebih besar. Maksudnya ibu-ibu renungkan inilah. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang laki maupun wanita sempurna imannya sampai dia mencintai pada saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Apakah dia suka kalau dia kasihanlah. Ya. Artinya begini, saya katakan pada ibu, mungkin dia tidak, yang Ustaz saya dukung poligami. Yang penting jangan suami saya, itu masih mending lah daripada dia ikut nyerang poligami ya. Kalau orang poligami biarin aja, jangan berusaha untuk menentang, jangan berusaha untuk merusak, biarin aja orang poligami, biarin. Kalau suami ibu ya tinggal ibu servis suaminya supaya tidak poligami, terserah ibu. Tapi sudah mau suami sudah tidak ingin suaminya berpoligami, dia juga menyerang kalau ada yang berpoligami. Jangan. Kasihan sama janda-janda yang mau janda muda, janda tua, semuanya perlu perhatian ya. Perlu perhatian. Baik. Di antara hal yang menunjukkan bahwa poligami adalah mukjizat, bahwasanya jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki. Jumlah wanita lebih banyak pada jumlah laki. Kita saja sekarang anak-anak terkadang ada sebagian laki-laki banyak, tapi banyak orang-orang yang anaknya perempuan lebih banyak ya. Dan sensus menunjukkan jumlah wanita lebih banyak daripada laki. Bahkan Nabi mengatakan demikian. Nanti menjelang hari kiamat jumlah wanita sangat banyak. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharul zina wa taksurun nisa. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu semakin berkurang, kebodohan semakin nampak, zina tersebar di mana-mana, wa taksurun nisa, dan banyak wanita jadi banyak, wa yaqillur rijal, dan lelaki menjadi sedikit, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai 50 wanita diurus oleh satu laki-laki. Kita belum dapat zaman itu.
Kalau dapat satu lagi dikejar sama 5 perempuan. Ini zaman nanti menjelang hari kiamat, satu laki-laki ngurusi 50 perempuan. Ngurusi 50 perempuan ya. Sampai saya pernah ditanya, ini pertanyaan benar, saya ditanya oleh seorang berkaitan dengan, saya lupa di Filipina atau di mana, tentang suatu kondisi di mana banyak kaum muslimin, mereka minoritas dan banyak dibunuh laki-lakinya atau bermasalah sehingga banyak wanita. Sangat banyak, itu zaman sekarang. Dia punya alaqah, punya hubungan dengan teman-temannya di luar negeri. Maka dia tanya sama saya, Ustaz, boleh enggak teman kita di kalau saya di Filipina atau mana saya lupa. Intinya suatu negeri lah. Bolehkah kita sebagian orang menikah lebih dari 4? Kenapa? Wanita banyak janda, Ustaz. Satu butuh 10 atau lebih daripada itu. Terlalu banyak janda. Boleh enggak satu? Mereka sudah nikah sampai 4. Sekarang mereka boleh enggak lebih daripada itu? Bukan apa? Karena ngurusin ini wanita-wanita tersebut. Karena kalau dibiarkan akan muncul rawan penyakit sosial. Timbul inilah, macam-macam. Kita seperti itu. Ya. Oh subhanallah. Saya enggak bisa jawab. Ya. Nah, ini kenyataan. Apalagi nanti di menjelang hari kiamat sampai satu orang lelaki ngurusi 50 wanita. Ya. Ketika wanita yang jumlahnya banyak tersebut, mereka punya berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan oleh teman-temannya juga. Ya. Demikian juga poligami, di antara hal yang menunjukkan poligami adalah mukjizat. Poligami diturunkan sesuai dengan kondisi lelaki dan wanita. Ya. Di antara tadi sudah disebutkan kondisi lelaki lebih sedikit. Ya. Akan cepat-cepat atau lambat perempuan akan lebih banyak daripada lelaki. Yang kedua, bahwasanya lelaki biasanya lebih dulu meninggal. Lelaki biasanya lebih dulu meninggal daripada wanita. Kita banyak janda. Pasti kita aja bicara tentang keluarga kita. Biasanya bapak kita meninggal duluan. Nanti ibu jadi janda. Banyak seperti itu. Bapak meninggal duluan, ibu jadi janda. Pertama itu kenyataan. Lebih banyak laki meninggal duluan daripada wanita. Kemudian laki juga pekerjaannya berat-berat. Mungkin naik naik mobil, kemudian kecelakaan lah, macam-macam. Kalau ada perang dan macam-macam ya. Kerja di bahan-bahan kimia, menghirup bahan kimia. Sehingga potensi laki untuk mati duluan lebih besar daripada wanita. Kalau potensi lelaki lebih banyak meninggal duluan daripada wanita, akan muncul banyak janda. Berikutnya, kalau wanita sudah dewasa, sudah balik, umur 20 sudah siap untuk menikah. Laki-laki umur 20 enggak siap. Takut. 30 pun belum siap. Takut. Terus gimana? Yang siap laki-laki sedikit, perempuan banyak. Coba sebagian teman-teman buat hubungan bukan survei, lembaga untuk jodoh, biro jodoh. Daftar akhwat, daftar ikhwan. Akhwat banyak, sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat sekarang ini. Yang ikhwannya di antara yang ini yang berani mungkin cuma 5%. Berani cuma 10%, 20%. Ini akhwat semua siap. Ini laki-lakinya enggak siap. Ini kenyataannya. Artinya kita enggak bisa menolak bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang mukjizat, mengatasi merupakan solusi bagi permasalahan yang banyak. Kemudian di antaranya lelaki, ini kita bicara lelaki. Lelaki hasratnya ini secara umum ya. Lelaki hasratnya lebih banyak daripada wanita. Lelaki hasrat baru lihat sedikit hasratnya mudah bergejolak ya. Wanita terkadang ditinggal oleh suaminya, dia kuat berbulan-bulan, terkadang dia bisa sabar. Laki-laki belum tentu seperti itu. Dalam hadis kata Rasulullah, kalau seorang lelaki keluar dia melihat sesuatu yang menarik, segera pulang ke rumahnya. Menunjukkan syahwat lelaki lebih cepat bergejolak daripada wanita ya. Dan di antara sifat juga wanita biasanya kalau sudah suaminya baik dia setia. Wanita itu artinya dia sudah tidak berharap yang lain. Dia tidak perlu melirik lelaki lain. Itu sifat dasar wanita. Apalagi digombali sama suaminya, sudah dia udah sangat cinta kepada suaminya, suami meskipun tukang gombal. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki satu terkadang dia masih ngelirik yang lain, masih fitrahnya seperti itu, memang begitu ya. Sehingga sebagian laki akhirnya poligami dengan bukan karena dia tidak sayang sama istri, tapi karena ada sebab-sebab yang lain. Tapi ini di antara juga keistimewaan poligami. Poligami bukan membuka pintu selebar-lebarnya, tapi dia membahasnya 4. Kenapa jumlah 4? Karena inilah yang mungkin secara umum bagi seorang laki untuk bisa menimbulkan kebahagiaan. Kalau istrinya 5, 6, 7, 8, dia tidak bakalan mampu untuk memanage berat. Ya. Tapi kalau 4 dia masih bisa memanage. Makanya di zaman Nabi SAW ketika
zaman dulu orang Arab mereka punya istri sampai 10, 20 sampai 100. Ketika Islam datang, mereka masuk Islam, Rasulullah SAW suruh ceraikan semua yang lebih dari 4. Suruh pilih 4 aja yang saya cerai. Biar laki-laki lain yang menikahi. Karena ini secara logis sulit untuk bisa memberikan kebahagiaan yang nyata, ngurusi istri, bisa ketemu dengan mereka, bisa ngurusi anak-anak. Kalau 4 oke. Lebih daripada itu sulit. Bilangan 4 ini luar biasa, menunjukkan bahwasanya Islam syariat yang menurunkan poligami dengan segala terukur dan terkendali kalau bahasa kita ya. Yang terakhir menunjukkan bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia. Tidak semua lelaki boleh berpoligami. Siapa yang boleh berpoligami? Yang bisa adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu untuk adil, maka satu saja. Makanya Rasulullah SAW memberikan ancaman berat bagi orang yang tidak adil dalam masalah poligami. Man kanat lahum ra'atani ya famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhuma il. Barang siapa yang punya istri lebih dari 1, dia punya istri 2, dia condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya miring. Dan ini adalah menunjukkan tidak semua orang bisa poligami. Makanya laki-laki yang bisa poligami bisa adil, hebat. Banyak orang praktik poligami, dia tidak laki-laki, dia perempuan. Istrinya marah sedikit, dia ikut marah juga. Ente kalau mau poligami harus banyak sabar. Ini kamu kalau lagi kayak perempuan juga, istrinya ngomel dia ikut ngomel. Gimana? Ente tidak kuat. Lihat, Ibrahim alaihissalam, Sarah ngomel, marah-marah dia sabar. Nabi Muhammad SAW, Aisyah marah-marah dia sabar. Kenapa? Dia punya kesabaran luar biasa sebenarnya laki-laki. Kalau mau berkelahi sama laki-laki, ini perempuan berkelahi ngapain? Ini banyak praktisi poligami tidak mampu, tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan, tidak bisa memanage mentalnya. Dia juga kayak perempuan cepat emosian. Yang kedua, terkadang duitnya nggak ada. Poligami tapi nggak punya modal. Banyak hal sehingga dia tidak bisa menjalankan praksi poligami. Akhirnya terjadilah keributan rumah tangga dan akhirnya keributan ini sampai ternukilkan kepada ibu-ibu lagi, tambah akhirnya para akhwat malah benci dengan poligami. Kenapa? Karena praktek-praktek yang buruk. Praktek-praktek yang baik tidak sampai kepada mereka. Yang buruk-buruk aja. Padahal ada juga praktisi poligami yang adem, ayem, nyaman. Tidak sampai beritanya kepada ibu-ibu, yang sampai bertengkar ini itu. Apalagi kalau sudah cerai, gembira. Ibu-ibu gembira. Gembira. Alhamdulillah cerai. Kayaknya jangan gitulah. Jadi saya bilang, di antara mukjizat poligami, tidak boleh semua orang bisa menjalankan praktek ini. Dia harus orang yang hebat. Secara finansial juga dia ada untuk ngurusi anak-anaknya, untuk ngurusi istri-istrinya. Dan dia punya mental lelaki yang hebat. Makanya kalau orang poligami, dia harus punya kesabaran yang luar biasa. Dan dia harus pandai memanage istri-istrinya. Wallahu a'lam bishawab.